sebetulnya tidak wajib untuk mengakses dalilnya secara langsung. Kita dicukupkan dengan hasil dari ijtihad para ulama itu. Ya, jadi ini perlu saya tegaskan ya, sebelum nanti akan saya tunjukkan apa manfaat-manfaat yang lain, bahwasanya orang yang bertaklid, taklid itu artinya meniru atau mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama. Nah, orang yang bertaklid itu sebenarnya tidak dibebani untuk mengetahui dalilnya. Jadi dalil itu bagi dia itu sudah perkataan ulama itu. Ya, misalkan di dalam kitab Rahmatul Ummah ini, kita mendapati ada sebuah statement ya dari Imam Syafi'i, ya misalkan bahwasanya aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, sudah kita cukup mengetahui sampai di situ saja. Nggak perlu kemudian kita harus tahu ayatnya atau hadisnya. Itu nggak ada tuntutan, ya tidak ada tuntutan. Sehingga saya sangat tidak setuju, tidak sependapat dengan sebagian orang di luar sana bahwa kita harus tahu dalil. Berislam itu harus dalil. Islam itu agama dalil, sehingga kita dituntut untuk tahu dalilnya secara terperinci. Nah, kalau seperti itu, maka wah, ini bagaimana keadaan orang awam ini? Ya, mereka tidak akan ada waktu untuk bekerja, untuk apa namanya, untuk sekolah dan lain-lain, ya, karena waktunya habis untuk belajar dalil tok. Nah, padahal untuk belajar dalil itu bukan hal yang mudah, ya. Dalil atau pemahaman tentang dalil, tentang konsepsi istinbat hukum itu hanya wilayah para ulama saja. Ya, ulama itu yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk menekuni eh, keilmuan-keilmuan yang nanti bisa bisa sampai mereka itu mengetahui, ya, merumuskan ayat-ayat Al-Qur'annya maupun hadis-hadisnya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyatakan di dalam kitab Ihya, ya, beliau menyatakan wa inna ma haqqul awami ayyuminu wa yusallimu wa yashtaghilu bi ibadatihim wa ma'ashihim wa yatrukul ilma lil ulama. Jadi haknya para awam, ya, orang-orang yang tidak menekuni ilmu agama secara khusus, mereka itu cukup beriman kepada Allah, lalu menerima fatwa-fatwa para ulama, mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama, kemudian sibuk dengan ibadah-ibadah mereka dan sibuk dengan urusan rezeki dan penghidupan mereka. Mereka tidak dianjurkan untuk berbicara ilmu, memahami ilmu secara mendetail, karena itu wilayahnya ulama. Seperti itu ya. Ya, jadi kembali kepada pertanyaannya Ustaz Brili tadi, bahwa manfaat yang pertama adalah untuk memudahkan kita, ya, agar kita dalam berislam itu semakin mudah, semakin memahami bahwa memang Allah itu sangat paham sekali dengan kondisi hamba-hambanya, ya, bagaimana kemampuan hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya, itu Allah sangat paham sekali. Nah, ini manfaat yang pertama, untuk mendapatkan kemudahan dengan seluas-luasnya, meskipun juga tidak kemudian kita memudah-mudahkan atau kita mengatakan mengenteng-entengkan, tidak seperti itu ya. Ya, artinya mencari kemudahan dalam kita bersyariat itu kita tidak terbebani dengan syarat ini, tapi kita menganggap ini sebagai bentuk pengabdian kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan keraguan-raguan. Nah, jadi kadang-kadang kita mendapati ada saudara-saudara kita yang merasa agak kurang mantap dengan ibadahnya sendiri. Dengan syariat yang dia jalankan itu kadang-kadang masih bimbang begitu. Contoh-contoh ya. Ada orang yang sholat, dia takbir Allahu Akbar. Yang dia pahami adalah bahwa niat ketika sholat itu harus dibarengkan dengan bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, tapi ternyata di dalam hati itu was-was terus. Wah, ini nggak jadi lagi Allahu Akbar. Saya berniat melakukan Allah. Aduh. Nah, ini repot sekali. Ya, dia berkali-kali bertakbir tetapi tidak kunjung bisa mantap dengan niat sholatnya sendiri. Ya, karena niat itu kan memang agak sulit. Kalau kita melihat di versinya Madzhab Syafi'i itu kan harus takyin, harus menentukan bahwa dirinya itu sholat apa, sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, kemudian apakah dia menjadi makmum atau imam, ya, sholatnya ini fardu atau sunnah. Nah, itu kan harus dihadirkan semua di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, kadang-kadang ini sulit untuk dilakukan oleh sebagian kalangan. Nah, maka di sini ada solusi dari Madzhab Hanafi, yang mana beliau tidak mensyaratkan harus dibarengkan dengan takbiratul ihram, tidak. Tetapi niat itu cukup disertakan sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbir itu sudah niat di dalam hati. Saya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, nggak perlu lama-lama Allah, nggak perlu seperti itu, ya. Karena versinya Madzhab Hanafi sudah cukup sebelum takbir itu bisa mengesahkan sholat yang kita kerjakan. Nah, yang seperti itu sangat sah sekali. Karena memang ikhtilaf ulama memang salah satu tujuannya itu di situ, untuk memberikan kemudahan bagi kita dan untuk apa, agar kita dalam melaksanakan syariat itu yakin bahwanya sholat kita ini benar, gitu ya. Sholat kita itu memang sudah sah gitu. Atau kemudian tentang ini aurat. Nah, di dalam sholat itu kita mendapati kadang-kadang ada orang sholat itu wajahnya ini tidak tertutup secara sempurna. Kalau dalam versi Madzhab Syafi'i itu kan memang wajah itu kan harus tertutup, memang bukan tertutup, apa namanya, batasannya itu kan jelas sampai segini ya, dagu gini, ini harus tertutup semua. Makanya kadang-kadang ada apa namanya, kain yang untuk mengantisipasi biar tidak terbuka bagian bawah dagunya ini. Tapi juga sebagian orang ada yang dagunya masih kelihatan sampai sini kan. Kemudian zero tangan, harusnya kan kalau
sholat itu tertutup semua kecuali telapak tangan kan, baik yang zahir maupun yang batin ini kan harusnya segini kan. Nah, sebenarnya sampai pergelangan gini. Tapi terkadang ada yang sampai begini, ininya melorot. Nah, ini kan bagian dari aurat. Nah, kalau kita mengikuti versinya madzhab Syafi'i itu tidak sah. Itu batal sholatnya itu seperti itu. Tetapi apakah mungkin kemudian kita mengatakan bahwa wah ternyata banyak sekarang orang yang sholat itu ternyata tidak sah. Nah itu bagaimana perasaan mereka? Padahal mereka ini orang awam. Nah maka di sini orang awam itu harus apa istilahnya kita sebagai pendai itu tidak boleh mensulit-sulitkan, mempersulit peribadatan yang dilakukan oleh orang awam. Jadi ya ikut aja ya kita mengikuti apa yang ada di dalam madzhab Hanafi yang mana beliau mengatakan ya. Ini dalam kitab ini juga diterangkan ya. Kalau yang di kitab ini yang saya temukan dalam versi madzhab Hanafi itu kodamain itu artinya telapak kaki, baik yang zahir maupun yang batin itu tidak wajib untuk ditutup. Ya, ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau yang di kitab ini. Tapi kalau dalam kitab lain, ya dalam kitab-kitab perbandingan madzhab yang lain itu ada yang mengatakan dari Imam Muhammad bin Hasan itu mengatakan bahwa diroknya perempuan itu tidak termasuk aurat, sehingga boleh perempuan itu kelihatan diroknya seperti ini nggak apa-apa. Maka kita tidak heran di Indonesia itu ya para akhwat-akhwat kita mereka dalam menutup aurat ya kadang-kadang masih terlihat bagian dirok ini. Ya, dan itu menurut saya ya nggak ada masalah karena memang dalam versi madzhab Imam Abu Hanifah ya di dalam kalangan madzhab beliau ini bukan Imam Abu Hanifahnya tapi dalam madzhabnya ya ada ulama yang kemudian di kalangan madzhab Hanafi itu yang mengatakan bahwa dirok ini berarti bagian ini bagian lengan tangan ini sebelum siku ini merupakan bagian yang tidak termasuk aurat. Nah itu seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga teman-teman yaitu bahwasanya kita ini